Saya sudah lama tidak makan orang, kata. Saya sudah lama nggak makan orang, kata. Tunggu Pak ya. Sekali dia masuk ke dalam, dikiranya tuh orang Jawa jualan itu dikira itu dia mau ngambil parang membunuh dia. Padahal dia itu mau ngambil uang, dia mau beli udang. Bahasa Jawa udang apa? Urang. Jadi kita pelajari dulu lokasinya supaya paham gitu. Supaya ngerti. Yang kedua, mempelajari kebiasaan mereka. Kebiasaan dia itu apa? Kembali lagi ke laptop. Kalau kita sudah mempelajari lokasinya, maka kita mempelajari orangnya, mereka. Orang Dayak itu seperti apa sih, kebiasaannya itu apa sih? Apakah dia kebiasaannya itu malam-malam itu berjudi, minuman keras, atau apakah semuanya dia lakukan? Nah, kita pelajari. Jadi tidak langsung orang berjudi langsung tiba-tiba, Pak, haram judi Pak, habislah kita kena bunuh. Nggak boleh. Jadi kita mempelajari dulu. Yang ketiga, pendekatan persuasif. Nah, orang per orang. Jadi kita datangin, kita tanya kebutuhan di desa itu apa. Makanya saya harus menanya satu persatu, datang satu persatu. Keempat, mengadakan kegiatan. Apa yang harus kita adakan? Kegiatan yang harus kita adakan. Yang pertama, kebiasaan mereka itu kalau Natal, tahu Natal kan? Tanggal 25. Kita orang Islam tidak boleh mengucapkan Natal. Hukumnya haram. Ya, hati-hati. Kita tanya, Pak, biasanya kalau Natal sembelih apa? Kalau dia mengatakan Natal itu nyembelih babi kan kecil. Saya biasa nawarkan, Pak, bagaimana kalau seandainya Natal tahun depan kita sembelih sapi? Sapi lebih besar kan daripada babi kan? Nah, dagingnya lebih banyak daripada babi. Jadi kita mengadakan kegiatan menawarkan untuk menyembelih sapi supaya mereka senang. Kita sembelih sapi biar mereka happy. Happy. Jadi diadakan kegiatan. Kemudian apalagi kegiatan yang harus kita adakan di kaum orang non Islam? Kita mengadakan misalnya bagi laki-laki itu hitanan massal. Jadi kalau hitanan massal, kita menghitankan anak-anak orang Islam atau kita menghitankan anak-anak orang Kristen. Supaya apa? Supaya mereka merasa bangga. Kenapa? Orang Dayak itu tidak sunat. Makanya jangan cari orang Dayak ya. Tahu? Dia tidak sunat. Tidak sunat mereka. Nah, kita adakan kegiatan sunatan massal. Mereka disunat supaya mereka menjadi bersih. Alasan kita apa? Pak, nanti anak bapak kalau disunat jadi bersih. Tidak ada yang tertinggal. Ya, biar dia bersih. Selanjutnya, kelima, berpakaian biasa. Nah, kalau berdakwah di daerah Dayak sana tidak bisa pakai seperti ini. Kalau dia pakai kopiah putih, pakai jubah, pakai baju koko,
Oh, udah, ditunggu tengah jalan. Habis sebentar, mati. Jadi di sana itu, kalau di Dayak kita berdakwah di daerah Dayak itu kita harus pakai baju biasa. Bagaimana? Nih seperti saya. Jadi saya harus pakai kebiasaan mereka. Ini baju Dayak, baju batik Dayak. Jadi biar dia merasa senang kalau kita menggunakan pakaian-pakaian mereka. Atau kita pakai baju kaos yang ada logo Dayak supaya nyaman. Jadi mereka tidak mengatakan kita teroris. Ada orang Islam masuk, ada orang Islam masuk. Nanti kalau dia pulang tunggu tengah jalan, habis kita. Jadi kita berpakaian yang biasa saja. Bagi wanita ya memang harus pakai kerudung. Harus misalnya ini nanti kan calon-calon ustazah nih. Min. Nanti kalau berdakwah di daerah sana tetap pakai kerudung, bukan berarti nggak pakai kerudung. Pakai kerudung tapi yang agak-agak sopan, kemudian tidak mengganggu mereka, tidak terlaluan. Nanti kalau terlalu nanti bisa dibunuh. Kemudian keenam, terus menerus. Jadi setelah kita datang ke suatu daerah itu, kalau kita mau mengislamkan orang, maka kita datang terus menerus. Jangan sekali aja atau 2 kali, jangan berkali-kali kita datang. Karena kalau orang mau masuk Islam itu bukan 1 kali memberi materi langsung masuk Islam. Beda. Kalau seandainya kadang-kala kan saya ada orang pada saat saya ceramah tiba-tiba langsung naik ke masjid minta dimasukkan Islam. Banyak, kejadiannya banyak. Tapi saya ceramah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hari-hari besar Islam, mereka tiba-tiba minta diislamkan pada saat itu juga. Banyak. Terus menerus di bahasa. Nah, kita harus menguasai bahasa mereka minimal. Karena bahasa Dayak itu ada 142 subsuku bahasa Dayak, maka kita harus mempelajari minimal 3 bahasa Dayak. Sedikit-sedikit tidak apa-apa. Harus sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit belajar bahasa Dayak. Pernah nonton Upin Ipin nggak? Ya itulah dia bahasa Dayak. Bahasa Dayak itu bahasa Upin Ipin. Cuma dia ada di Malaysia. Katanya tak apa lah. Nah, mau kemana lah? Awak mau kemana? Sama bahasanya. Di bahasa Kalimantan Barat seperti itu. Materi dakwah yang pertama itu rukun iman dan Islam. Kalau kita berdakwah di daerah Dayak, di Kalimantan khususnya atau di non muslim, itu tidak langsung materi yang berat. Jangan materi-materi yang berat-berat, kasih materi yang ringan seperti ini, rukun iman dan rukun Islam. Ayo, siapa tahu rukun iman ada berapa? Kalau nggak tahu terlalu kata Roma Irama. Rukun Islam berapa? Rukun iman ada berapa? Pertama, kedua, kepada dekat. Sebalik Pak, sih kemana sih? Yang pertama, yang kedua, betul? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Rukun Islam ada berapa? 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Harus hafal lah.
Masa rukun iman dan rukun Islam putar balik-balik gitu kan? Ya jangan. Kita sudah anak santri harus tahu, harus hafal, jangan terbalik-balik. Oke? Islam nggak? Islam hafalkan rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua akidah akhlak, perilaku. Kalau kita pengen orang masuk agama Islam, supaya orang tertarik dengan agama Islam, perilaku kita diperbaiki. Jangan kita kasar. Jangan tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Ya, habis. Islam, nggak ada orang yang mau masuk Islam. Islam itu lemah lembut. Islam itu orangnya itu lembut, tidak kasar, tidak arogan. Ya. Jadi kalau kita pengen berdakwah terhadap orang-orang non muslim, kita harus lemah lembut. Kita berikan akhlak kita yang terbaik. Akhlak kita yang terbaik. Ya. Yang laki-laki ini calon imam. Calon imam, calon pendakwah, calon ustadz, calon kiai, calon ulama. Harus lembut, jangan kasar, jangan ngomongnya tuh yang kasar-kasar. Jangan sekali-sekali bilang masuk. Boleh kasar itu, ya. Kita tunjukkan akidah akhlak, kasihkan akidah akhlak kepada mereka, berikan materi-materi akidah akhlak. Yang selanjutnya Iqra dan Al-Quran. Nah, kalau mereka sudah dapat rukun iman, rukun Islam, akidah akhlak, maka mereka barulah diajak untuk ngaji. Jangan ngaji dulu. Kalau orang sudah masuk Islam, baru masuk Islam atau mengajak orang masuk Islam, yang dibawa ini dulu, diajar ini dulu, setelah itu barulah Iqra atau Al-Quran. Jangan orang baru masuk Islam langsung tiba-tiba diajak ngaji Al-Quran, baca Iqra, langsung putus asa dia. Akan berhenti dia, nggak jadi dia masuk agama Islam. Barulah ini terakhir, ini tausiah umum, tausiah. Jadi mereka kalau udah masuk Islam sering-sering diajak untuk kegiatan-kegiatan majelis taklim, pengajian umum, supaya agama dia makin kuat. Kalau dia sudah kuat, sudah dikasih materi seperti ini, insya Allah agama mu'alaf itu akan menjadi seorang mu'alafin yang kuat sekali. Begitu metode dakwah, personal approach, ya, orang per orang. Kemudian ceramah, kita berceramah. Jadi materi, ya, metode dakwah yang dilakukan kepada orang non muslim, berceramah, kemudian halaqah, kemudian konsultasi. Nah, konsultasi ini apa? Supaya mereka, kalau mereka baru masuk Islam, tiba-tiba mereka mendapat suatu hukum. Misalnya bagi wanita, dia punya suami, baru masuk Islam, suami istri lagi, tiba-tiba bersetubuh malam hari, dia nggak tahu. Atau pada saat bulan puasa, dia mau berpuasa besok hari, tapi malam harinya dia bersetubuh, dia tidak sempat atau dia tidak ngerti agama, maka ini harus dijawab. Konsultasi mereka ini harus kita lakukan. Namanya bimbingan advokasi untuk mu'alaf. Ya, kemudian ini audiovisual, ya, audiovisual. Setelah ini nanti kemudian ada dakwah, kemudian silaturahim. Nah, orang yang baru masuk Islam itu harus sering-sering kita dikunjungi terus supaya mereka betah pada agama.
Bedah rumah. Perjalanan kita masih lama, jauh sekali. Semoga dalam perjalanan ini kami mendapat semangat dan nyaman, berkat nyaman, bagi kami harus istiqomah dalam berdakwah. Ingat pengalaman, membantu walaupun sama pemerintah ya, karena orang Kristen semua pemerintahnya orang Kristen Nah, di sinilah kita akan memperhatikan sekali anak-anak ada sekolah, tapi gurunya tidak ada. Kita terkadang itu dari nenek moyang beragama Islam, dari nenek moyang sampai besar, sampai dewasa meluk agama Islam, tetapi kita sendiri tidak ada yang berbekas peninggalan untuk anak cucu kita. Saya alhamdulillah, kalau saya hitung Islam saya baru 19 tahun, umur saya baru 34 tahun, tapi saya memberi peninggalan untuk anak cucu saya, untuk yang akan datang. Saya menerjemahkan Al-Quran berbahasa Dayak. Tas, bagaimana kok bisa menerjemahkan Al-Quran berbahasa Dayak? Belajar bahasa Arab dulu. Belajar bahasa Arab dulu. Kenapa? Kalau kita tidak tahu berbahasa Arab, maka bagaimana bisa kita menerjemahkan Al-Quran berbahasa daerah atau bahasa kita? Ini dari Jawa semua? Ya. Kamu dari mana? Sumatera. Ya, bagaimana kita bisa menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa kita? Kita harus mempelajari bahasa Arab dulu. Karena kalau kita tidak tahu bahasa Arab, akan susah kita menerjemahkan Al-Quran berbahasa kita. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berdakwahlah kamu dengan bahasamu. Ya. Jadi kalau kita berdakwah, kalau kita memang orang Dayak, kita harus berdakwah dengan bahasa Dayak. Kalau kita orang Jawa, kemudian diundang di Jawa, maka berbahasa Jawa, supaya orang lebih mengerti. Karena apa? Di Mojokerto ini, di tempat ini, belum tentu orang-orang di sekitar sini paham berbahasa Indonesia. Orang-orang tua dia lebih banyak berbahasa Jawa, maka kita gunakan dakwah berbahasa Jawa. Ini Ustadz Anis, dia dari Singapura, dia berdakwah harus bahasa Inggris dengan bahasa Melayu. Saya orang Dayak, saya berdakwah harus berbahasa Dayak supaya nyaman, mengerti umat yang kita sampaikan, paham umat yang kita sampaikan. Maka saya menerjemahkan Al-Quran 30 juz. Sekarang saya lagi berusaha untuk menerjemahkan Al-Quran berbahasa Dayak Iban. Ya, lagi mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran berbahasa Dayak Iban. Karena Dayak itu banyak. Nah, yang ini tadi bahasa yang banyak dipakai di Kalimantan. Di bahasa yang banyak dipakai di Kalimantan Barat, di Kalimantan khususnya itu bahasa Dayak, Kenayan. Orang yang putus harapan atau lazim disebut putus asa dapat dikatakan sudah mati. Orang yang putus asa
orang yang putus asa itu orang yang sudah mati. Ya. Jadi para santriwan santriwati yang sudah mondok di sini jangan sekali-sekali putus asa. Kalau Anda putus asa, maka Anda itu sudah mati, tidak ada harganya. Sebelum kematian yang sesungguhnya menjemput. Jadi sebelum dijemput oleh kematian, ternyata dia sudah mati duluan karena dia sudah putus asa, tidak punya manfaat. Kemudian orang yang putus asa sudah tidak lagi mau berusaha. Satu-satunya keinginannya adalah agar penderitaannya segera berakhir, yakni sebuah kematian. Itulah. Jadi kalau saya berharap, jadilah orang yang bermanfaat. Kalau saya ini sudah berkali-kali di Mekah, yang permintaan saya minta, ya Allah, matikanlah diri saya apabila saya sudah banyak berbuat baik untuk umat Islam. Amin. Jangan matikan saya kalau saya belum berbuat banyak baik terhadap umat Islam. Amin. Tuh. Kata kuncinya apa? Apa tuh? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Kalau ada yang tahu arti, saya kasih duit. Katanya ada dapat duit. Duit. Ayo, ada yang tahu artinya nggak? Angkat tangan. Yang tahu artinya.